Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini teman-teman dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menuju ke pembelajaran, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pembelajaran-pembelajaran interaktif yang bermanfaat untuk kalian. Hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Teman-teman ingin tahu materinya apa? Sebelum menuju materi, ada beberapa besaran yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah besaran untuk tegangan listrik, dinamakan dengan volt atau dilambangkan dengan V besar. Yang kedua yaitu arus listrik, dilambangkan dengan ampere atau huruf A besar. Kemudian ada hambatan listrik yang ditandai dengan ohm atau tapal kuda. Kemudian ada daya listrik disebut dengan watt atau dilambangkan dengan W besar. Yang terakhir ada energi listrik atau joule yang dilambangkan dengan huruf J besar. Nah, itulah besaran yang harus kalian ketahui. Kita lanjut ke materi ya. Materi pertama, kita akan pelajari mengenai komponen listrik yang menghasilkan listrik, yaitu berupa baterai dan aki. Kemudian, ada komponen listrik yang menggunakan listrik, yaitu lampu. Materi kedua, kita akan belajar mengenai rangkaian listrik sederhana, yang artinya komponen sumber listrik dengan komponen listrik lainnya yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Nah, untuk rangkaian listrik sederhana ini terdapat dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Pertama, kita pelajari rangkaian listrik terbuka dulu ya. Rangkaian listrik terbuka memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak ada arus listrik. Yang kedua, lampunya mati. Dan yang ketiga, saklarnya terbuka. Untuk rangkaian listrik tertutup, ini kebalikan dari rangkaian listrik terbuka. Ciri-cirinya adalah arusnya ada, lampunya menyala, dan saklarnya tertutup. Kita lanjut ke materi ketiga ya. Materi ketiga yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Pertama kita bahas rangkaian listrik seri dulu ya. Rangkaian listrik seri disusun secara berderet. Kemudian yang kedua, kabelnya tanpa percabangan. Yang ketiga, arus yang mengalir pada tiap komponennya sama besar. Selanjutnya, hambatannya lebih besar. Kemudian, mengurangi biaya pemakaian kabel, jadi lebih hemat ya. Serta energi yang diserap pun semakin kecil. Nah, untuk rangkaian listrik paralel memiliki ciri-ciri komponen listriknya disusun secara tersusun atau bersusun atau sejajar. Kemudian arus yang mengalir pun berbeda-beda. Dan hambatannya kecil. Namun kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Jadi lebih ribet ya. Begitulah perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Tunggu video-video selanjutnya ya. Selamat belajar. Thank you for watching.